Hai Kaisa Dava. Saya Dara Fauzi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan 3 materi kebudayaan Betawi. Yang pertama ada ondel-ondel, yang kedua ada gembang bromo, ketiga rumah adat Betawi. Nah, penasaran nggak sih sama kebudayaan Betawi? Yuk, saksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Dava dari Asrama. Saya Aulia Sapangelo dari Kementerian. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang karya seni materi rumah adat Betawi dari kelompok 1. Baik, pada halaman pertama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Adinda Rahmania, yang kedua Aisyah Septiana Ramadan, yang ketiga Aulia, keempat Aurelio Zakwan Renjiro, yang kelima saya sendiri Kaisar Dava Pradita Windarto, dan yang terakhir ada Dinar Fauzi. Selanjutnya kami ada daftar isi scrapbook yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu rumah kebaya yang berisikan tentang asal-usul nama, fungsi, makna, dan keunikan. Lalu yang kedua ada rumah panggung yang berisi tentang asal-usul nama, fungsi, makna, dan keunikannya. Lalu ada rumah joglo yang berisi tentang asal mula nama, fungsi, makna, dan keunikan. Dan yang terakhir ada rumah gudang yang berisikan tentang asal mula nama, fungsi, makna, dan keunikan. Selanjutnya ada rumah kebaya. Rumah kebaya. Apa itu rumah kebaya? Rumah kebaya dinamai rumah kebaya karena terinspirasi dari sebuah pakaian kebaya, yaitu memiliki bentuk seperti pelana yang dilipat. Ketika dilihat dari samping, lipatan itu terlihat seperti lipatan kebaya. Fungsi rumah kebaya. Bagian depan yang ukurannya luas, area ini digunakan untuk menerima tamu. Selain itu juga bisa difungsikan sebagai tempat santai seluruh anggota keluarga. Nah, sudah disebutkan tadi, ketika dilihat dari samping, lipatan itu terlihat seperti lipatan kebaya. Apa itu kebaya? Kebaya merupakan salah satu pakaian khas yang dikenakan oleh wanita. Wanita yang berasal dari Betawi ketika sedang mengikuti upacara adat. Keunikan dari rumah kebaya ini adalah fondasi, atap, pendopo, dinding, dan pernik-pernik. Lalu memiliki ornamen gigi balang sebagai penutup atap rumah kebaya. Secara keseluruhan, ornamen gigi balang memiliki makna pertahanan yang kuat dan keberanian. Selanjutnya ada rumah panggung. Apa itu rumah panggung? Rumah panggung adalah salah satu rumah adat khas Betawi dan dahulu banyak ditemukan pada daerah pesisir pantai dan memiliki tiang penyangga tinggi yang membuat rumah ini disebut rumah panggung. Fungsi rumah panggung. Rumah ini sangat berfungsi bila dibangun di dekat pesisir pantai karena tiang penyangga tinggi mencegah air laut masuk saat laut pasang dan celah antara tanah dengan rumah dapat dijadikan sebagai penyimpanan barang. Selanjutnya ada keunikan rumah panggung, yaitu rumah panggung menggambarkan strata ekonomi seseorang. Makin luas rumah panggung, maka makin tinggi strata ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Keunikan rumah adat panggung yang memiliki kolong rumah yang multifungsi karena luas dan terbuka lebar. Masyarakat zaman dahulu sering memanfaatkan untuk beberapa keperluan. Salah satunya adalah untuk tempat memelihara hewan ternak. Rumah joglo. Apa itu rumah joglo? Rumah joglo berasal dari kata Tagung Loro, yang artinya dua gunung. Model ini tidak hanya ditemukan pada suku Betawi saja, namun ada juga di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Fungsi rumah joglo. Fungsi rumah joglo Betawi ini tidak lain adalah sebagai tempat tinggal masyarakat Betawi dan memiliki atap tinggi agar udara yang masuk lebih banyak dan sirkulasi udara semakin lancar. Lalu keunikan rumah joglo ini adalah lambang dari bentuk atapnya yang seperti gunungan. Keunikannya terdapat empat tiang pada bagian tengah yang bentuknya lebih tinggi dan berfungsi untuk menopang atap rumah joglo. Yang terakhir ada rumah gudang. Rumah ini disebut rumah gudang karena bentuknya mirip dengan gudang, yakni berbentuk persegi panjang yang memanjang dari depan ke belakang. Fungsi rumah gudang sebagai tempat tinggal dan untuk menyimpan barang-barang dagangan. Dan terakhir, keunikan dari rumah gudang ini adalah atapnya seperti perisai. Yang kedua, tata letak yang berbeda dari rumah adat lain. Lalu terakhir, terdapat tiang di setiap sudut rumah gudang ini. Baik.
Demikian penjelasan dari karya scrapbook pada Rumah Adat Betawi dari kelompok 1. Saya Diratulji. Kita akan membahas tentang ondel-ondel. Satu, asal mula nama ondel-ondel. Nama ondel-ondel berasal dari kata gondel-gondel yang artinya mengayun atau bergandul. Karena jika berjalan geraknya mengayun-ayun, mirip dengan ayunan anak-anak. Konon kabarnya ondel-ondel sudah ada sejak sebelum agama masuk di Pulau Jawa. Tepatnya pada abad ke-16. Saat itu, ondel-ondel dikenal dengan sebutan boneka boleman, karena ondel-ondel memiliki kata yang besar atau boleh. Yang kedua ada filosofi ondel-ondel. Bentuk ondel-ondel yang dikenal sekarang adalah sebagai simbol penjaga kampung dari segala macam marabahnya seiring perkembangan zaman. Ondel-ondel ini menjadi warisan budaya Betawi ondel-ondel. Yang ketiga, fungsi ondel-ondel. Sebagai bentuk ritual untuk mengusir roh jahat, ondel-ondel sebagai diimplementasikan ke dalam boneka tersebut sebagai wujud dari roh baik sebagai pengusirnya. Ondel-ondel juga sebagai sarana upacara, sebagai pajangan, dan sebagai arak-arakan. Festival ondel-ondel, pernikahan, pesta rakyat, dan penyambutan tamu terhormat. Yang ke-1, ondel-ondel lelaki. Topeng ondel-ondel lelaki warna merah memiliki arti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa. Yang B, ondel-ondel perempuan. Topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian. Yang ke-C, kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel berarti kekuatan. Yang ke-D, wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini dimaksudkan agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan sehingga tidak mengganggu manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Septiana Ramadan dan di sini saya akan menjelaskan tentang poster Gambang Kromong. Gambang Kromong adalah gabungan antara gamelan dan juga alat musik Tionghoa. Gambang Kromong ditemukan pada tahun 1880 oleh ketua kampung Tionghoa. Alat musik Gambang Kromong terdiri dari gambang, kromong, gong, gendang, cekon, tehian, dan Tionghoa, dan masih banyak lagi alat musik dari Tionghoa. Nah, gambang kromong tuh sering kali banget muncul pada pesta rakyat dan pesta penyambutan tamu dan juga acara tepongkong yang ada di Cina. Nah, dari 3 materi yang udah disampaikan, pasti kalian merasa dong bahwa kita itu sangat harus untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Betawi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saya perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf karena kami tahu bahwa ini memiliki kekurangan yang sangat banyak. Maka dari situ kami meminta maaf dan mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.